Salam jangkar, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari teman saya, anaknya teman saya, bahwa kalau mabuk di kapal apakah dipulangkan? Oke. Pada hari Minggu saya berkunjung ke rumah teman. Ini di depan rumahnya. Pemandangannya sangat indah sekali di sebuah desa. Itu adalah Gunung Batu Karu, kelihatan sawahnya masih sedang menghijau ya. Jadi saya akan cerita sambil ngopi di sini di depan rumahnya. Saya akan jawab pertanyaan dari anaknya karena anaknya pingin ke kapal pesiar. Apakah kalau mabuk di kapal akan dipulangkan, Pak? Itu dia. Oke, saya akan jawab dengan cerita yang pernah saya lihat secara langsung di kapal pesiar ya. Dimana cerita yang pertama ini pada kontrak saya setelah corona kemarin di kapal Lirika. Saya ada kasus bahwa saya lihat dengan kepala sendiri bahwa seorang asisten waiter dari Mauritius itu dipulangkan karena malamnya habis dinner dia mabuk, kemudian saat kerja breakfast dia tidak bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan dia melawan daripada atasannya. Ceritanya begini ya. Pada hari itu saya kerja jam 7 pagi. Sebelum jam 7 saya sudah datang di buffet area karena tugasnya di buffet. Jadi 10 menit sebelum jam 7 saya sudah datang karena tugas saya adalah melakukan check-in kepada waiter dan asisten waiter yang on duty pada jam 7. Saya datang 10 menit sebelum jam 7, langsung melapor ke buffet manager. Buffet manager ngasih saya list untuk melakukan check-in ya. Nah, sebelum jam 7 kurang 5 menit saya sudah berada di tempat check-in, biasanya di depan elevator. Saya menunggu para waiter dan asisten waiter yang akan check-in pada jam 7. Nah, singkat cerita, satu persatu waiter dan asisten waiter datang. Saya melakukan check-in sampai jam 7.15. Jam 7.15 ada salah seorang asisten waiter dari Mauritius tidak hadir ya. Jadi sesuai dengan prosedur setelah 15 menit dari semestinya check-in yaitu jam 7, saya sudah bisa memberikan yang namanya RPF negatif karena telat kerja ya. RPF itu adalah record performance feedback. Jadi rekod anak itu karena dia telat. Saya langsung telepon karena sudah telat 15 menit, saya langsung telepon ke kabinnya dan tidak ada respon. Karena tidak ada respon, saya langsung lapor ke buffet manager. Buffet manager menyarankan kirim satu orang untuk menggedor kabinnya. Saya kirim satu orang dan pada jam 7.30 orang itu datang dengan mata merah dan bau alkohol sudah dari mulutnya ya. Saya lakukan check-in, kemudian saya tempatkan dia di satu tempat yang semestinya tidak terlalu menyentuh tamu gitu ya. Karena itu sudah bau alkohol, saya masih ada toleransi istilahnya, tidak langsung memecat karena dia masih agak sopan di sana di depan saya gitu ya. Kemudian saya taruh dia di tempat yang saya sudah kasih tahu, kemudian datang buffet manager ngasih tahu dia menyarankan sesuatu, tetapi orang ini asisten waiter Mauritius ini melawan. Dia komplain dengan buffet manajernya kenapa begini begitu. Karena buffet manajer sudah tidak respect lagi, dia sudah mabuk, sudah telat, kemudian ngelawan lagi, kemudian dia langsung melapor dan itu sudah tidak satu kali ya, sudah hampir lebih dari 3 kali dia telat ya. Itu adalah ketiga kalinya dia telat kata buffet manager. Maka dia langsung menelpon restoran DOM, Dining Operation Manager, Meter D-nya langsung ditelepon dan Meter D menyuruh langsung kirim ke office Meter D. Dan buffet manager menyuruh saya untuk mengantar anak itu ke office Meter D. Saya antar ke sana, sampai di sana sudah ada 2 orang security menunggu ya.
Jadi security itu datang, oke, I will take care this guys. Dia bilang seperti itu. Dia langsung dibawa ke hospital, ke rumah sakitnya kapal pesiar. Saya mengikuti dari belakang, kemudian saya ingin mengecek apakah benar dia itu akan dipulangkan. Kemudian saya ikuti, dan setelah cek alkohol ternyata persentase alkohol di tubuhnya itu 2,2. Sangat jauh melebihi dari yang semestinya diperbolehkan di kapal pesiar, yaitu sekitar 0,5 persentase kadar alkohol di dalam tubuh. Itu boleh ya. Itu sama dengan 2 botol bir kecil. Ya, kalau malamnya setelah dinner Anda meminum 2 botol bir kecil, itu sama dengan 0,5 ya, itu standarnya. Jadi singkat cerita, karena sudah melebihi itu, anak itu sudah minta maaf dan lain sebagainya, kita tidak bisa membantu karena sudah keputusan, security melapor ke staf kapten dan besoknya anak itu dipulangkan. Jadi itu ya. Karena dia mabuk, setelah itu tidak bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan, maka dipulangkan. Oke. Kemudian ada lagi satu cerita di mana orang yang mabuk juga tapi tidak dipulangkan. Jadi ada teman Indonesia, dia kerja di restoran, kemudian check-in, dia masih bisa bekerja. Ini seorang asisten waiter, dia masih bisa bekerja dan tidak melawan daripada supervisor atau bos yang di restoran. Oke, karena dia bisa bekerja walaupun dia masih dalam keadaan mabuk, dia tidak dilaporkan dan tidak dipulangkan. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kalau mabuk di kapal langsung dipulangkan, ada jawabannya iya dan tidak. Yang bersangkutan akan dipulangkan, jadi jawabannya iya apabila keesokan harinya dia di dalam bekerja itu tidak bisa bekerja dan melawan atasan, sehingga atasan itu melapor ke security dan dicek alkohol di hospital. Yang kedua, kalau seandainya dia mabuk dan ada yang namanya random test, jadi setiap bulan itu ada random test. Kalau pas orang yang mabuk itu kena random test, maka dia juga akan dipulangkan. Ya, begitu. Dan kalau dia tidak kena kedua-duanya, yaitu dia bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan, kemudian dia tidak kena yang namanya random test, maka dia akan bernasib baik, itu dia tidak dipulangkan. Ya, itu menurut opini saya ya. Tapi saya sarankan sobat teman-teman yang ada di kapal ataupun teman-teman yang akan menjadi kru kapal pesiar, jangan sampai mabuk ya. Kalaupun Anda minum, itu harus sesuai dengan standar saja. Jadi 2 botol bir kecil atau 1 gelas limoncello atau wine. Karena apa? Karena di kapal pesiar itu alkohol itu dijual bebas, dan setiap bulan kita ada yang namanya kru party ya. Di dalam kru party itu alkohol dijual bebas. Kadang-kadang teman-teman ada juga yang sampai mabuk di sana ya. Dan security sudah berkata dia tidak akan mengambil tindakan kalau tidak ada laporan dari kepala departemen dari departemen yang bersangkutan. Jadi kalau sudah tidak ada pelaporan, security akan tutup mata saja, gitu istilahnya. Jadi pinter-pinternya kita, asal jangan kita sampai terganggu dalam bekerja dan tidak ada yang tamunya komplain dan lain sebagainya itu, maka kita tidak akan dipulangkan karena mabuk. Ya. Jadi saya kembali ingatkan saran saya, jangan sampai mabuk di kapal pesiar. Minum boleh minum, tapi jaga. Seberapa Anda kuat minum, segitu saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan, salam jangkar. Oh ya, yang belum subscribe, tolong bantu dengan support subscribe. Terima kasih banyak. Bye-bye.